Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh menghargai waktu upaya saudara ya, karena hari ini daerah yang menuju Embong Sawo banyak yang terhalang ya karena ada pawai, tapi saudara bisa menembus dan bisa sampai di sini. Saya menghargai dan saya percaya Tuhan menyediakan berkat yang istimewa buat kita. Amin. Teman-teman kita, anggota keluarga yang belum ibadah, dorong mereka tetap beribadah. Ada ibadah jam 1, ada ibadah sore juga jam 5 di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kemarin saya bersama dengan rombongan Gereja Happy Family, ada 48 orang. Kami baru saja kembali dari perjalanan Israel ya. Kemarin malam saudara ya, kami udah siap lagi berkhotbah, melayani Tuhan. Indah sekali perjalanan ziarah ke Israel kali ini, sangat berbeda dengan perjalanan-perjalanan sebelumnya. Ya, kami sangat diberkati. Saya secara pribadi walaupun sebagai hamba Tuhan, saya sangat amat diberkati. Bapak Ibu bersyukur begitu banyak pengajaran yang kami peroleh ya. Apalagi kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara, tempat-tempat yang ditulis itu merupakan satu realita. Kita disingkapkan, membuat iman kita semakin teguh. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu, tahun depan kita akan berangkat lagi, tanggalnya sudah ditentukan antara tanggal 18 atau 19 November ya, masih panjang. 18 November sampai 29, 11 hari kami tetap akan pakai tour guide di sana, Bapak Amir Sarfati, luar biasa sekali. Saudara, saya juga baru pertama kali ya pergi ke Israel dan langsung dibimbing oleh Bapak Amir Sarfati. Saudara, kalau ingin tahu siapa beliau, sudah bisa lihat Facebooknya, ada YouTube-nya juga ya, ada di Instagram juga, Behold Israel. Seorang yang betul-betul punya hati mengasihi saudara Tuhan, mengasihi umat Tuhan di akhir zaman ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman. Subtema di bulan November diberikan oleh Pak Hani, Heart of Praise. Hati yang dipenuhi dengan pujian. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali memuji di dalam kehidupan kita tidak mudah. Apalagi jika ada persoalan ya, apalagi jika ada masalah dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa sih kita yang sudah ada di dalam Tuhan kita masih mengalami penderitaan? Kejatuhan manusia di dalam dosa yang awal itulah membuka celah penderitaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bebas dari masalah dan penderitaan. Tetapi yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita meresponi ketika penderitaan, masalah di dalam kehidupan kita silih berganti ya, tidak selesai-selesainya. Nah, bagaimana kita meresponinya, itulah yang membuat kita boleh mengalami kemenangan. Judul khotbah saya adalah Right Responses to Win. Ya, respon-respon yang benar agar kita dapat menang dalam kehidupan ini. Kita tidak dikalahkan oleh persoalan, oleh penderitaan, oleh jalan buntu yang mungkin kita hadapi. Saya mengambil kebenaran firman dari surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Surat Yakobus ditulis oleh saudara dari Tuhan Yesus sendiri ya. Saudara yang pada waktu dia masih hidup, dia tidak bisa percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah kakaknya ya, dilahirkan oleh Maria, saudara, dari benih Roh Kudus, tapi Yakobus belum bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi setelah Yesus mati, lalu kemudian bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri kepada murid-murid Yesus, kepada ratusan pasang mata termasuk kepada Yakobus, saudara Yesus. Disitulah Yakobus percaya
bahwa Yesus Kristus bukan hanya sekedar saudaranya, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat. Dan Yakobus menjadi salah satu dari gereja, menjadi salah satu dari bapak gereja mula-mula. Nah, menarik sekali kita bisa melihat di dalam surat Yakobus ini kebenaran firman, sudah ayat-ayat firman yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, walaupun sudah ribuan tahun yang lalu ditulis, tetapi kita masih bisa menerapkan dalam hidup ini. Mari kita melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2, saya baca lebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah, dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara, inilah respon pertama yang benar ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi masalah, yaitu saudara saya menulis adalah joyful attitude. Satu sikap yang penuh sukacita. Saudara, seringkali kita penuh sukacita ya kalau kita bahagia. Mungkin yang masih muda dapat pacar ya, atau saudara yang masih lebih muda lagi mungkin naik kelas, jadi juara, mendapatkan hadiah yang saudara inginkan. Wah, rasanya joyful. Saudara yang sudah menikah bertahun-tahun gak punya anak, lalu bisa punya anak, waduh rasanya seneng ya. Saudara mungkin mendapatkan satu berkat yang tidak terduga-duga, itu juga bisa membuat kita sukacita. Tetapi ayat ini berbeda, sudah firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh bukan ke dalam satu pencobaan lu, tetapi berbagai-bagai pencobaan. Lebih dari satu. Bahasa Inggrisnya memakai istilah count it all joy. Memakai satu term atau satu istilah dalam dunia keuangan. Wah ya, financial term. Kita diajak saudara untuk berpikir untung rugi. Itu sebabnya firman Tuhan berkata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Hitunglah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kata ini juga saudara dipakai oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Ya, dulu Rasul Paulus sebelum berjumpa dengan Yesus secara pribadi, namanya adalah Saulus. Dia seorang Ibrani asli, ya, keturunan Benyamin dikatakan. Saudara, dia disunat pada hari ke-8. Dia juga anak kesayangan daripada imam besar Gamaliel. Diajar secara khusus nih dari Gamaliel, seorang yang sangat terhormat, orang Farisi. Dia melakukan hukum Taurat katanya tidak bercacat celah, begitu bersemangat sehingga saudara di dalam membela agama keyakinannya, dia menganiaya, membunuh orang-orang Kristen yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Wah, buat orang Yahudi ini satu penghujatan. Itu sebabnya Saulus saudara di bawah satu wewenang daripada imam-imam besar. Dia pergi membunuh, menghancurkan, menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi siapa yang menyangka pada suatu kali dalam satu perjalanan, sudah di tengah perjalanan menuju Damsik, dia mendengar suara Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Waduh, dia kaget sekali. Siapa engkau? Suara dari langit itu menjawab, aku Yesus Kristus yang engkau aniaya. Saulus rebah ke tanah, 3 hari dia buta. Sampai kemudian Tuhan mengutus seorang nabinya Ananias mendoakan sehingga dipenuhi Roh Kudus dan memberikan perintah diutus untuk bangsa-bangsa yang
belum percaya kepada Kristus, kepada raja-raja dan sebagainya. Luar biasa. Itu sebabnya hidup Saulus, saudara, diubah menjadi Paulus. 180 derajat berubah, luar biasa. Dan di dalam surat Filipi ini dia berkata ayat yang pasal 3 ayat 7. Apa yang dulu merupakan keuntungan? Apa sih yang dulu merupakan keuntungan buat Saulus ini? Wah, dia orang terhormat. Saudara, kalau pergi ke Israel, saudara baru tahu bahwa orang Farisi orang terhormat. Mereka dihormati, dihargai, luar biasa. Ya, ada punya kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus dulu juga seorang yang kaya. Kalau tidak kaya, dia tidak mungkin bisa membeli warga negara Roma. Jadi dia seorang yang terpelajar, dia juga seorang yang berkecukupan. Semuanya merupakan keuntungan bagi Paulus di masa lalu. Tetapi sudah dikatakan sekarang kuanggap rugi kekayaannya, kehormatannya, kepandaiannya, saudara, pembelaannya terhadap agama Yahudi. Dia berkata sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Inilah kata yang dipakai, saudara, financial term, istilah dalam dunia ekonomi, untung rugi. Ya, jadi Paulus berkata dulu aku menganggap untung tuh. Aku kaya, aku pandai, aku dihormati. Wah, aku merasa diriku suci, benar. Tapi sekarang setelah pengenalanku terhadap Kristus, aku menganggapnya, count it ya, sebagai suatu kerugian. Saudara-saudara sekalian, oleh karena dialah, karena Kristus, aku telah melepaskan semuanya. Menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa. Jadi saudara, untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Yakobus tadi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau saudara dan saya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengapa saudara? Karena kita memahami di dalam Kristus kita tidak sendirian. Amin. Menyadari bahwa banyak memang pencobaan selama ada di dunia ini. Saudara sekalian, kita tidak kebal terhadap segala keinginan yang ada di dunia ini. Tidak kebal. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya sudah kukatakan kepadamu, bahwa dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Ada masalah. Karena saudara Kristen, saudara sekalian, saudara mungkin tidak jadi diangkat jadi kepala sekolah. Ya, dulu ada jemaat gitu tuh, saudara, dia ngajar di sekolah negeri, berprestasi, tapi karena gara-gara KTP-nya Kristen, dia nggak jadi. Ya, sehingga saudara orang berkata, udah kamu ganti aja KTP-nya, kamu lu berpotensi hebat lu, kamu setia, cuma satu aja kurang apa? Kurang apa? Yaitu KTP-nya kok Kristen. Wah ya, tetapi sudah ibu ini berkata tidak, itu memang sudah imanku. Nah ini juga penganiayaan. Jadi penganiayaan tidak hanya dipukuli, diludahi ya. Mungkin saudara yang seharusnya dapat warisan, tapi karena keluarganya belum Kristen, menentang saudara jadi Kristen, mereka berkata kalau kamu jadi Kristen, kamu dicoret sebagai ahli waris. Waduh, gimana? Nah ini, ya, Yesus berkata dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Kisah Rasul 14 ayat 22. Kita bisa melihat bagaimana gereja mula-mula mengalami banyak penganiayaan. Tetapi firman Tuhan berkata di tempat itu mereka, yaitu saudara hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati. Supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Amin. Amin. Jadi kalau saudara mau happy-happy, dunia mau
Hawa nafsu mau. Waduh, surga juga mau. Yesus bilang apa? Nggak bisa. Ya. Dalam dunia ini kamu harus ada penganiayaan, ada penderitaan. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus juga katanya mengalami banyak sengsara. Tapi jangan khawatir. Tuhan berjanji saudara bahwa kesengsaraan penderitaan itu tidak setiap hari. Tapi sementara saja. 1 Petrus 1 ayat 16 bergembira Allah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bagaimana penderitaan, penganiayaan sudah ditulis di dalam Alkitab bahwa kita harus melewatinya. Itu sebabnya anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena Alkitab sudah memberitahu. Sekarang saudara yang kedua, bagaimana kita bisa menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan? Dengan cara kita melakukan introspeksi. Dengan cara kita mau sadar diri. Masalah yang kita hadapi ini pasti ada penyebabnya. Pasti ada akarnya. Ya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada asap kalau tidak ada api. Betul tidak? Ya. Apa yang menjadi penyebabnya? Mungkin itu kesalahan sendiri, dosa, kelalaian kita, kebebalan kita sendiri. Saudara, di atas 70% masalah yang dihadapi manusia di dalam dunia termasuk yang dialami oleh orang Kristen adalah karena kesalahan kita sendiri. Karena kelalaian kita sendiri, karena pelanggaran kita sendiri. Yakobus 1 ayat 14-15 dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Ini mau, itu mau, ini mau. Padahal suaminya saudara walaupun dia pengusaha ekonominya lagi merosot. Wah, oh, tapi enggak mau. Aku biasa harus beli. Waduh, enggak mau tahu. Akhirnya apa? Gredek kredit card, utang ya. Yang biasanya pakai kredit card bayar full, ini cuma bayar minimum. Wah, masih bisa toh, nanti bulan depan saya bisa bayar. Bulan depan keinginannya enggak berubah, tambah lagi. Yang ini belum lunas, gredek lagi. Wah, ya itu. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Saya berjumpa dengan seorang wanita cantik saudara. Dia bilang, Bu, suami saya dulu Kristen. Tapi sekarang Bu, suami saya keluar dari Kristen, pindah. Loh kenapa? Sebab dia tidak bisa menguasai keinginannya. Kalau di Kristen kan istrinya cuma boleh satu Bu. Dia gak cukup. Dia pingin lebih. Makanya dia pindah agama. Loh sekarang istrinya berapa Bu? Ya dengan saya 4. Setiap kali dia ingin tambah lagi, 1 mesti diceraikan. Pokoknya 4. Wah. Ya, jadi sudah firman Tuhan berkata Pak, tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Yang paling sulit ditaklukkan itu kan keinginan sendiri. Betul nggak? Ya, kalau wanita ini saudara matanya ini pingin, udah punya hitam pingin coklat, biru dongker, udah punya merah mau, putih mau, kuning mau, putih tulang mau, krem muda mau, coklat, kuning, waduh nggak habis-habis. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Loh kalau duitnya ada ya silahkan lah ya. Tapi kalau waduh sampai harus hutang terus. Wah itu sudah akan masuk kepada masalah yang lebih besar. Lalu dari keinginan diseret, dipikat. Itu saudara masuk ke dalam pikiran terus sampai gak bisa tidur. Ya, makanya ada ibu-ibu jalan-jalan tapi matanya ini loh ya. Sampai dibawa ke mimpi. Sebelum pulang dapat barang yang diinginkan. Padahal kalau sudah beli sampai di rumah Pak, ya digeletak no. Ya. Wah, pergi jalan-jalan ingin lagi. Itu sebabnya saudara, salah satu buah roh adalah Pak, mengendalikan diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri? Firman Tuhan berkata, biarlah kamu boleh memberi dirimu dipimpin Roh Kudus. Sehingga daging itu bisa disalibkan. Apabila keinginan itu sudah dibuahi, ia melahirkan dosa.
Apabila dosa sudah matang, melahirkan maut. Bapak Ibu, hati-hati dengan keinginan. Keinginan ingin jadi nomor satu. Keinginan untuk jadi yang terbaik. Sehingga ketika ada orang yang lebih baik, kita nggak bisa terima. Ya, kita sudah belajar tuh dari dosa manusia yang pertama. Anak daripada Adam dan Hawa. Kain ingin yang terbaik. Saya kan anak pertama, anak sulung, saya harus yang terbaik. Kenapa harus adik saya? Kok bukan saya? Ya, ketika dia tidak meresponi dengan benar, akhirnya dia marah, dia benci. Dan kemudian dikatakan apa? Apabila dosa itu matang, melahirkan maut. Kain sampai tega membunuh adiknya sendiri. Karena apa? Dosanya udah matang, saudara. Menghasilkan maut. Saudara, yang kedua kita belajar introspeksi terhadap masalah adalah apa? Melihat masalah itu sebagai ujian dalam kehidupan. Ujian hidup sebagai orang Kristen. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 13 dikatakan sebaliknya bersukacitalah. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira, boleh bersukacita pada waktu dia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah jika kamu, perhatikan saudara, dinista karena nama Kristus. Amin. Ya, jadi bukan karena nama yang lain. Ada banyak kita, saudara, kita tidak bisa terima kalau nama kita yang dipermalukan. Kalau nama kita dijelek-jelekan. Itu sebabnya orang seringkali masuk ke pengadilan, wah saya nggak terima. Ini pencemaran nama baik gitu. Nama baik siapa? Nama baik saya. Wah ya, kita berani saudara sewa lawyer yang mahal supaya nama baik kita dibersihkan. Waduh. Tetapi saudara lihat apa yang Yesus lakukan. Namanya dicemarkan. Dia diludahi. Wah, saudara, kalau kita lihat kehidupan Kristus ini, betul-betul kita nggak ada apa-apanya. Sehingga firman Tuhan mengajar kepada kita, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Amin. Jangan sampai kita menderita karena kita membunuh, karena kita mencuri, karena kita nggak bisa bayar kredit card, karena kita tidur sudah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan pasangan hidup kita. Karena kita memalsukan tanda tangan ataupun yang lain. Jangan katanya sampai menderita karena kamu penjahat atau pengacau. Tetapi jika kita menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu. Amin. Count it all joy. Kalau hari ini ada di antara saudara sedang menderita karena saudara itu Kristen. Saudara ditekan, saudara dianiaya. Saudara mungkin diambil fasilitasnya karena saudara Kristen. Ini firman Tuhan. Janganlah engkau malu. Amin. Heart of praise ada dalam kehidupan kita. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam Kristus itu. Saya mau kasih oleh-oleh yang saya bawa dari Israel. Apa itu? Ya ceritalah saudara ya. Nah, saudara, di salah satu tempat yang disebut Biblical Garden. Kami diperlihatkan apa saudara yang ada di dalam kehidupan orang-orang Israel pada zaman dulu. Ya, saya enggak bagi semuanya, sebagian aja yang sesuai dengan firman. Yang pertama itu adalah satu alat namanya olive oil press. Ya ini. Jadi satu alat batu gede. Saudara pernah baca Yesus berkata kalau kamu menyesatkan anak-anak maka batu apa ini? Kilangan. Nah ini batu kilangan segede gini digantolkan di leher. Waduh ya, jadi aksesoris. Masuk tenggelam ke laut wis nggak keluar lagi saking beratnya. Ini batu kilangan. Nanti yang tadi dulu. Jadi sudah ini proses olive oil press. Menarik sekali dalam bahasa Ibrani, olive oil press ini saudara punya kata yang sama dengan tempat di mana Yesus disalib. Getsemanim. Ya, luar biasa ya. Itu saya dapat di sana sampai saya juga tercengang. Wow, kok bisa?
arti daripada Getsemite ini adalah olive oil press. Satu alat untuk menekan buah zaitun, olive oil. Ya, di Indonesia juga jual olive oil banyak ya. Ada olive oil yang pertama yang paling murni. Itu boleh diminum, bagus sekali saudara ya. Buat kecantikan dan sebagainya. Tetapi saudara tahu bagaimana cara minyak zaitun ini diperoleh? Wah ya, buahnya itu ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya hitam. Itu saudara dimasukkan ke dalam kantong, nggak kelihatannya itu jadi batu gede. Jadi tidak prungkul-prungkul digiles langsung batu itu, tidak, dimasukkan seperti jaring-jaring. Di situ saudara buah olive itu dikumpulkan. Lalu itu ada kayak coba gambar yang ketiga lagi. Nah ini sudah ya, ini salah satu peserta dokter ini. Jadi saudara olive oil ini buah yang sudah masukin kantong ini digeruslah kira-kira ya pakai batu ini. Saudara siapa yang pernah menggiling gandum ya? Siapa sudah pakai kilangan juga siapa? Gideon. Simpson. Waktu matanya sampai buta, nah ini ya pakai gilingan. Ini juga olive oil ini itu buahnya digiling. Setelah hancur, sudah itu sebetulnya dihancurkan untuk apa? Supaya tanah-tanah ada kotoran-kotoran yang nempel itu semuanya terbuang. Jadi saudara buahnya, kulit-kulitnya copot semua, di dalamnya tinggal buahnya yang sudah dihancurkan, baru masuk ke alat yang kedua tadi, coba liatin. Nah ini sudah masuk ke alat yang kedua itu enggak kelihatan ya, itu ada jaring-jaring ditumpuk-tumpuk, isinya buah zaitun semua, lalu ditekan sedemikian rupa, masuk saudara mengalir di situ ada salurannya, keluarlah minyak yang pertama. Minyaknya jernih, extra virgin oil. Waduh ya, saudara kita yang pakai untuk kesehatan, untuk masak, untuk masas, bagus sekali. Tetapi saudara lihat prosesnya, ya tidak mudah. Harus dikepruk dulu, kotorannya dibuang. Habis itu masih dipencet lagi sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya minyaknya keluar. Coba sekarang kita lihat alat yang kedua, yaitu alat pemerasan anggur. Nah, ini saya sudah ya. Itu jadi pertama masuk ke alat pemerasan anggur yang hitam sana itu. Jadi anggurnya diperes dulu. Setelah itu saudara masuk ke tempat yang besar di mana saya sama Bapak lagi berdiri itu. Lalu diinjek-injek. Anggur itu sudah dihancurkannya tidak pakai alat, pakai kaki. Jadi saudara yang doyan minum anggur, nah ini kabar baiknya ya. Nah, diinjek-injek pakai kaki, semua tanya, kenapa pakai kaki kok jorok? Tidak. Sebab kalau pakai alat nanti bijinya ikut hancur. Kalau bijinya ikut hancur, anggurnya pahit. Jadi sudah injeknya harus pakai kaki. Ya kaki yang bersih ya sudah ya. Setelah itu nanti masuk itu. Ada yang masuk ke lubang yang sebelah sana, ada yang masuk lubang sebelah sini. Terserah mau perasan yang mana. Perasan anggur yang pertama masuk ke kiri. Kalau masuk ke tempat yang kiri, yang sebelah kanan ditutup. Tetapi prinsipnya sama. Bahwa untuk mendapatkan anggur yang bagus ada proses. Ada yang harus dihancurkan. Amin saudara. Harus mau diinjek-injek. Saudara siap diinjek-injek? Waduh, diinjek beneran aja kaki kita bisa. Matamu mana? Wah ya. Apalagi sudah diinjek-injek harga diri kita. Waduh. Tetapi Yesus ngalami itu semuanya. Bapak Ibu sampai bisa menghasilkan apa? Buah zaitun. Bisa menghasilkan buah anggur. Lalu buah anggur itu saudara setelah, coba sekali lagi lihat yang pemerasan anggur. Dimasukkan saudara setelah dihasilkan yang anggur. Gambar yang anggur tolong. Nah
Dimasukkan saudara ke lubang yang di belakang saya sedang berdiri, itu ada kotak di situ ya, ada lubang. Nah, dimasukkan di situ. Disimpan. Tambah lama, tambah bagus. Dimasukkan ke dalam bejana tanah liat. Anggur tidak boleh masuk stainless steel. Walaupun bagus dan mahal, bau saudara, harus masuk ke bejana. Demikian hidup kita ini sering digambarkan sebagai apa? Bejana tanah liat. Supaya Tuhan membentuk kita, menghasilkan kehidupan kita. Penderitaan saudara harus yang pertama kita responi apa? Menganggapnya sebagai satu kebahagiaan. Amin. Count it all joy. Karena justru lewat penderitaan itu, sama seperti biji zaitun, buah zaitun, sama seperti buah anggur, akan menghasilkan minyak yang bisa berguna saudara untuk seluruh kehidupan manusia. Untuk anggur menghasilkan saudara satu perasan yang sungguh-sungguh dibutuhkan. Bangsa Israel setiap pesta, setiap ada tamu pasti menghidangkan anggur. Tapi gak boleh mabuk saudara ya. Minum anggur boleh, satu gelas, a glass of wine will be okay ya. Tapi kalau 10 gelas, waduh geleyang-geleyang ketawa dewek, wah itu udah gak bener ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Respon yang kedua setelah joyful attitude adalah right knowledge. Ya, pengetahuan yang benar. Coba kita membaca sekarang Yakobus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Inilah respon yang kedua. Respon yang pertama hubungannya dengan perasaan kita. Aduh, saya kok ngalami begini. Count it all joy. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Joyful attitude, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut dulu. Ada masalah, evaluasi, introspeksi. Oh ya, itu salah saya sih, saya terlalu tamak sih, saya nggak hati-hati sih, aduh Tuhan ampuni. Nah, baru kemudian kita minta pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita sudah evaluasi, bukan salah kita. Firman Tuhan berkata apa? Terima kasih Tuhan. Saya sedang dihancurkan seperti buah zaitun. Amin. Untuk bisa menghasilkan minyak yang sangat berguna. Right knowledge itu berhubungan dengan pikiran kita. Ketika saudara menghadapi persoalan masalah, firman Tuhan berkata sebab kamu tahu. Wah ya, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Iman itu harus diuji. Tidak ada saudara orang yang imannya bisa bertumbuh tanpa lewati ujian. Tidak mungkin. Itu sama dengan orang yang rajin olahraga dengan yang tidak rajin olahraga. Pasti ada bedanya. Jadi sudah kita bisa melihat iman melewati ujian. Saya mengambil contoh adalah Abraham. Abraham ini luar biasa. Luar biasa. Tambah saya datang, waduh diceritakan. Abraham datang dari sana, dari tanah Ur. Dia bisa membayangkan. Dia pergi, pasti sudah zaman dulu orang itu kalau pergi, pasti harus pergi ke tempat yang ada airnya. Betul tidak? Sebab kalau nggak ada airnya bagaimana mereka hidup? Kalau tidak ada air, pasti tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Mereka pun bisa mati kalau tidak ada air. Jadi kami dijelaskan, wah ada air. Jadi dia masuk juga ke daerah Mesir. Waktu masuk ke Mesir, wah Abraham takut karena apa? Istrinya Hanmeili, ya istrinya cantik banget saudara. Jadi dia bilang, jangan kamu bilang kamu istri ya. Selain istri kamu kan saudara perempuanku juga. Jadi yang kedua aja yang diomongin. Wah ya. Jadi sudah kita bisa melihat. Sampai kemudian bagaimana Tuhan menjanjikan Abraham. Memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Padahal satu anak pun dia belum punya. Tapi Tuhan sudah bilang, engkau Abraham akan disebut Abraham. Ya, Tuhan itu kalau mau mengubah nasib seseorang, seringkali yang diubah namanya dulu. Amin.
Arti nama Abraham adalah bapa segala bangsa. Sarai, engkau akan diubah namanya menjadi Sarah. Arti nama Sarah adalah ibu segala bangsa. Sudah bisa bayangkan waktu suami istri ini sudah diganti namanya sama Tuhan. Lalu Sarah panggil suaminya, Pak Abraham, Bapak segala bangsa. Orang-orang yang lewat bawahannya mungkin cekikikan. Ih, lucu ini ya, Tuan dan nyonya kita ini ya kayak badut. Kasiannya mereka enggak punya anak, saking stresnya, depresinya, sampai panggil nama Bapak segala bangsa. Hai Sarah istriku yang cantik, aduh mereka ketawa lagi. Ibu segala bangsa, mana ibu segala bangsa, umur sudah 70 tahun, satu anak pun belum punya. Kira-kira gimana? Bukankah ini tekanan dalam hidup mereka? Tetapi sudah firman Tuhan berkata, kamu tahu bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Amin. Iman saja enggak cukup. Kalau saudara baca Ibrani 6 ayat 11 sampai 15 dikatakan Abraham mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan karena dia memiliki iman dan kesabaran. Amin. Saya seringkali berjumpa dengan jemaat, waduh punya iman menggebu-gebu. Tapi setelah saudara melewati waktu, hari, minggu, bulan, tahun, apa yang diimani belum tercapai, mulai luntur imannya. Wis ojo iman-imanan lagi. Nah, itu sebabnya iman harus disertai ketekunan. Amin. Iman harus disertai dengan kesabaran. Saudara lihat Abraham luar biasa. Sampai kemudian 25 tahun setelah janji Tuhan, Tuhan memberikan Ishak. Anak perjanjian. Tetapi 14 tahun setelah itu Tuhan uji lagi Abraham. Inilah ujian yang paling berat. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang satu itu yang sangat engkau kasih. Ambil. Persembahkanlah dia menjadi korban bakaran di satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi saudara kalau sudah pergi ke Israel, sambil diceritakan cerita itu, sambil ditunjukin. Abraham pergi dari sini, pergi itu ke gunung itu loh, ke gunung Moria. Jadi matanya lihat, nggak bisa lupa. Wow ya, saudara yang mau ikut ke Israel, baca dulu Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab di sana pelanga-pelongo, opo ya. Nah, tapi kalau baca, nyantel, oh ya dulu aku nggak ngerti, sekarang ngerti, oh begini perjalanannya. Benar sudah. Itu sebabnya Bible Club ya, beberapa peserta bersaksi, untung aku ikut Bible Club. Sekarang ngerti tuh waktu dijelaskan, karena pengajaran semuanya. Bapak Ibu sudah bayangkan waktu Abraham pergi ke Gunung Moria. Gunung Moria sampai saat ini menjadi satu tempat yang diperebutkan. Ya, kalau saudara ke Israel sudah lihat ada kubah emas, semua orang pingin foto di situ, itu namanya Dome of the Rock. Disitulah sudah di atas batu itulah dulu Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Abraham melewati satu ujian yang luar biasa. Tetapi ketika Ishak sudah diikat, sudah siap mau dikorbankan, saudara Abraham mendengar suara, jangan kau bunuh anak itu. Luar biasa. Iman yang melewati ujian menghasilkan ketekunan. Ketekunan itulah yang dikatakan saudara akan menghasilkan, memperoleh buah yang matang. Ketekunan yang dimiliki Abraham merupakan kunci untuk dia memperoleh berkat lainnya. Apa berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham? Saudara, kalau saudara sudah melewati ketekunan, diawali dengan iman kepada Kristus, sudah akan ada dua berkat. Berkat yang pertama untuk diri kita sendiri. Coba kita lihat itu sebentar. Kejadian pasal 22. Kejadian 22 ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh, ya, God provides. Allah menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham.
Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Inilah berkat yang pertama. Tuhan berikan berkat itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita. Untuk Abraham. Firman Tuhan berkata, aku akan berkati engkau berlimpah-limpah. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota musuh. Tapi ada berkat yang kedua, yang Tuhan juga siapkan, yang seringkali kita tidak sadari. Tuhan tidak mau berhenti berkat itu cuma untukku, untuk wajah Tuhan, yang lain jangan. Tidak. Lihat berkat yang kedua, ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Inilah berkat yang kedua, kita akan menjadi channel of blessing. Kita akan menjadi saluran berkat. Bukan cuma, oh Tuhan saya diberkati. Oke, Tuhan bilang itu pasti nak, udah pasti. Tapi setelah kita diberkati berlimpah-limpah, kamu akan menjadi berkat. Amin, sudah. Itu tujuannya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, oleh keturunannya Abraham semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah hal yang kedua, respon. Right knowledge, pengetahuan yang benar. Jangan gagal saudara waktu ujian hidup datang menimpa diri saudara. Udahlah percuma, aku gak mau Kristen lah, berhenti aja. Jangan. Saudara harus iman sudah disertai ketekunan. Amin. Karena firman Tuhan Ibrani 10 ayat 36 ini luar biasa. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Kalau saudara sudah beriman tetapi belum melihat hasil dan saudara tidak tekun, saudara tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Tetapi firman Tuhan berkata, sesudah kamu tekun, kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, yang kedua, Tuhan menghendaki iman ini dimurnikan supaya kita dewasa. Amin. Supaya kita matang. Kalau tadi digambarkan seperti, saya menggambarkan seperti olive press oil dan wine press. Seperti perasan anggur, perasan buah zaitun. Iman harus dimurnikan seperti emas. Seperti perak. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara sekalian, kalau emas, perak bisa bicara, pada waktu dipanaskan pasti menjerit, sakit, panas, betul gak sudah? Tetapi kenapa sih saudara emas atau perak itu harus dibakar dengan api? Kenapa saudara? Supaya membuang yang kotor-kotor. Saudara tahu bahwa emas, perak itu tanpa dimurnikan oleh api tidak akan bersih. Ada kotoran-kotoran yang menempel, ada pasir-pasiran, ada lempung-lempung, tanah liat, tanah itu hanya bisa dibersihkan oleh api. Menarik sekali sudah saya membaca bagaimana tukang emas dan tukang memurnikan perak itu persis di tengah-tengah emas atau perak itu, di tengah-tengahnya itu dia memanaskan. Dan apa yang saudara lakukan? Apa yang dilakukan oleh si tukang emas atau tukang perak? Itu dia nggak memanaskan pakai alat lalu dia ditinggal masak, ngapain, baca buku, main baca apa, jawab WhatsApp, nggak bisa. Ketika tukang emas atau perak
itu memanaskan dengan api, nggak boleh ditinggal. Amin. Dia memperhatikan. Karena kalau terlalu lama, waduh gosong saudara ya. Nggak jadi. Harus pas. Aduh saya waktu baca ini, aduh Tuhan. Itu sebabnya kita mengerti firman Tuhan berkata pencobaan yang kamu alami. Itu pencobaan yang biasa. Amin. Karena pada waktu saudara dimurnikan, tidak ditinggal sama Tuhan. Tuhan itu saudara mengizinkan kita dimurnikan. Timingnya ada waktunya. Dia akan bilang kepada yang satu, oh itu cukup, ojo kelamaan. Kalau itu lamaan, waduh ambrol semuanya. Tapi yang ini kurang, terus kalau ini terus. Ya, tergantung mau dijadikan apa. Yusuf 13 tahun dimurnikan. Abraham berapa tahun? 24 tahun. Lah, lain-lain sudah. Musa berapa tahun? 40 tahun. Waduh Bu, wis kecot kabeh Bu ya. Ya, karena apa? Karena Tuhan persiapkan Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, jumlahnya 2 juta orang, suruh jalan di padang gurun. Kalau dia tidak dimurnikannya, benar-benar murni, waduh ambrol semuanya, kacau semuanya. Jadi saya lihat ini, iman harus dimurnikan untuk menghasilkan kematangan, kedewasaan. Penderitaan yang diizinkan Tuhan dipakai untuk mengerjakan kemuliaan kekal. Amin. 2 Korintus 4 ayat 17. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Waduh indah sekali. Aduh saudara ya, kalau saudara ya, saudara berdoa. Yang Bu ke Israel boro-boro Bu Singapura aku ndak pernah. Lu serang gak ada yang mustahil lu. Saya berkali-kali mendengar orang tidak punya uang tapi bisa ke Israel. Ke Israel adalah anugerah. Ada orang yang punya uang gak bisa ke Israel. Saya percaya itu? Ya. Itu sebabnya waktunya kan masih lama November. Yang pertama sudah rindu dulu, aduh Tuhan aku mau Tuhan, rombongannya Bu Agnes sama Pak Ani ini Tuhan mau. Itu dulu doa aja. Tuhan punya waktu yang paling baik. Waduh indah sekali sudah. Ketika kita bisa memahami lebih lagi, kita sudah hidup in the last hour. Di jam yang paling akhir. Benar-benar sudah. Kalau saudara pergi ke sana, sudah akan melihat bagaimana semua persiapan pembangunan bait Allah sudah ready. The last hour. Kita sedang hidup dalam menit-menit, udah bukan jam-jam lagi, menit-menit. Itu sebabnya jika kita sedang menghadapi pergumulan, jangan berhenti saudara. Menjadi orang percaya, kita harus bertumbuh lebih lagi. Penderitaan akan dipakai mengerjakan kemuliaan yang kekal. Penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. Satan tempt us to bring out the worst. Iblis itu kalau mencobai kita ingin supaya di dalam diri kita ini keluarin yang paling buruk-buruk. Wah ya. Contohnya kalau saudara ditekan orang, ditipu orang, dimarahi orang, mobil diserempet, mulai keluar yang buruk-buruk ya. Nama-nama binatang yang aneh-aneh keluar semuanya. Wah ya. Saudara-saudara sekalian, Satan tempts us to bring out the worst. But God always tempts us to bring out the best. Amin. Allah mengizinkan ketika ujian datang supaya yang keluar itu adalah minyak zaitun. Yang keluar adalah anggur yang manis. Yang keluar adalah emas yang murni yang siap dibentuk. Perak yang murni. Amin. Ya, jadi Tuhan ingin keluarkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang terakhir. Respon yang ketiga adalah wise heart. Hati yang bijaksana. Mari kita baca ayat terakhir. Ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang
dengan murah hati, tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Respon yang ketiga ketika kita menghadapi ujian persoalan dalam hidup. Wise heart. Hati yang bijaksana. Ngomong itu jangan asal jeplak, sudah. Setelah ngomong, aduh menyesal. Aduh kenapa aku ngomong begitu, gitu kan? Ya, istri jengkel sama suami. Aku minta cerai. Suaminya belum rohani. Tak cerai sungguhan. Waduh, wis ngomong. Enggak apa. Enggak, aku kebetulan. Udah tunggu waktu ngomong. Kamu ngomong itu bertahun-tahun. Sekarang kamu minta dewek. Tak cerai sungguh. Aduh mau dicabut enggak bisa. Ini udah keluar ini. Ya. Itu sebabnya minta hati yang bijaksana. Sebab dari hati keluar lewat mulut. Saudara kalau dengar orang lu ngomongin. Si itu begitu ya, gini ya. Iya, saudara ketemu orang, kamu tahu nggak? Kamu dirasani itu sama Bapak Budi itu, kamu gini. Waduh ya tah, loh itu nggak bijaksana. Saudara lu ada orang bisa jengkel mangkel terhadap seseorang, dia curhat sama saudara. Kalau saudara hatinya tidak bijaksana, saudara tangkep, tak sampai biar dia ngamuk, rasa Aduh itu jahat loh. Saya sering sudah dengar ibu-ibu curhat sama, Bu si itu gini. Saya bisa dengan hati bijaksana. Kalau tak sampai buyar ini, buyar. Ya tidak disampai Amin saudara. Nah kita ini kurang di situ saudara. Wise heart. Jangan semua yang kita tahu tuh loh diomong semua. Lalu orang bikin gegeran, orang kacau. Wise heart. Minta hikmat. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan. Tanpa hikmat itu semua menjadi kacau. Aduh kalau tak sampai di capture, tak sampai biar tahu. Aduh. Nah, itu namanya gak bijaksana. Wise heart. Amin. Hati yang bijaksana. Raja Salomo, saudara waktu diangkat menjadi raja pengganti Daud. Tuhan datang kepadanya lewat mimpi. Kamu minta apa? Aku gak minta kaya, aku minta hikmat. Aduh, Tuhan sampai terpesona. Kok ada ini? Raja diangkat biasanya minta kekuasaan, minta hikmat. Sampai Tuhan berkata apa yang kamu tidak minta, aku akan berikan. Amin saudara. Minta hikmat dalam hidup ini. Kalau ada satu saja yang Tuhan mau tawarkan kepada saudara. Mintalah hikmat. Seperti Raja Salomo. Siapa sang hikmat itu? Yesus itu sendiri. 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Ya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara hikmat untuk kita minta supaya apa? Supaya bisa menyelesaikan masalah. Seperti Salomo, dia bisa menyelesaikan masalah. Dia bisa memimpin bangsa yang begitu besar karena ada hikmat Allah. Hikmat Allah kita perlukan juga supaya kita bisa mengenal Yesus dengan benar. Firman Tuhan berkata Efesus 1 ayat 17. Untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, kita minta hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika menghadapi persoalan, minta hikmat. Jangan langsung ngomong kata-kata yang sia-sia. Jangan langsung memaki-maki. Jangan langsung mengambil keputusan, apalagi saudara kalau lagi marah. Saya sering menasehatkan. Bu, saya mau begini. Kamu lagi marah kan? Iya, saya marah. Jangan pernah mengambil keputusan waktu saudara lagi bad mood. Amin. Lagi marah, lagi sebel, lagi kecewa, lagi ragu, lagi curiga. Jangan, tenang dulu. Nanti kalau saudara sudah cooling down, minta hikmat kepada Allah. Firman Tuhan berkata, inilah ajakan Tuhan Yesus. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin.
kebenarannya itulah hikmat Allah. Di dalam Roma 14 ayat 17, kebenaran itu bukan soal makan dan minum. Kebenaran kerajaan Allah, saudara, yang adalah kebenaran, dikatakan damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang kita kejar. Itulah yang kita cari. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, saudara, kita meresponi dengan 3 hal yang diajarkan di dalam Alkitab melalui Yakobus. Yang pertama apa? Joyful attitude. Sikapnya jangan down dulu, sukacita. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena aku tahu pencobaan ini tidak akan mematikan hidupku, akan memurnikan hidupku. Right knowledge, pengetahuan yang benar. Sudah begitu banyak contoh-contoh dalam Alkitab orang-orang yang diuji di dalam iman mereka. Hasilnya adalah sesuatu yang indah dan kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, biarlah kita senantiasa minta hati, hikmat yang bijaksana. Sehingga dengan demikian persoalan masalah dalam hidup ini sungguh akan mendewasakan, mematangkan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.